Kok bisa ya perusahaan rokok segede gudang garam justru terancam bangkrut? Padahal, menurut data WHO, 73,2% pria Indonesia adalah perokok aktif. Tapi kenyataannya, gudang garam laba bersihnya anjlok sampai 82% dan pasar makin sesak sama rokok ilegal yang harganya nggak masuk akal. Di video ini, kita bakal menjelaskan dengan mudah kenapa industri yang kelihatannya kuat banget ternyata bisa rapuh juga, khususnya dari gudang garam yang terancam bangkrut ini. Rokok seharusnya jadi bisnis yang super menguntungkan. Bayangin aja, dari satu bungkus rokok seharga 10.000, pemerintah bisa ngantongin lebih dari setengahnya atau sekitar Rp5.370 lewat pajak cukai 40% per batang, PPN 9,7% per harga jual, dan pajak rokok 10% per tarif cukai. Gak heran, kalau di tahun 2022 aja, penerimaan negara dari cukai rokok tembus Rp226 triliun. Itu jumlah yang jauh lebih besar daripada setoran laba BUMN secara nasional. Ini gede banget loh. Selain jadi penyumbang pajak raksasa, industri rokok juga ngasih makan jutaan orang. Total ada sekitar 5-6 juta tenaga kerja yang bergantung sama industri ini. Mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, tukang linting rokok manual, sampai orang-orang yang terlibat dalam distribusi dan penjualannya. Dulu, gudang garam termasuk raksasa di tengah ekosistem ini. Di tahun 2019, laba bersihnya sempat menyentuh 10,8 triliun. Tapi sekarang, situasinya berubah drastis. Laba bersih gudang garam tahun 2024 tinggal 981 miliar, turun lebih dari 82% dibandingin tahun 2023 yang mencatat pendapatan sebesar 5,3 triliun. Saham mereka juga anjlok parah, dari sekitar Rp90.000 per lembar jadi cuma Rp9.600. Ini bukan penurunan biasa, tapi sinyal bahwa ada yang serius banget yang sedang terjadi di balik layar bisnis rokok besar ini. Dan pada akhirnya, dari semua penurunan ini, mereka memutuskan berhenti membeli tembakau dari Temanggung yang disebabkan oleh menumpuknya stok tembakau di gudang garam itu sendiri yang mampu mencukupi kebutuhan produksi sampai 4 tahun ke depan dengan kondisi jual produk seperti sekarang. Kalau perusahaan sebesar gudang garam aja mulai ngerem mendadak, artinya ada tekanan besar yang bikin mereka nggak bisa jalan kayak biasa. Kira-kira apa ya yang membuat mereka jadi kayak gini? Pertama-tama, kita harus lihat realita paling depan. Penjualan rokok menurun. Walaupun mayoritas pria dewasa di Indonesia masih ngerokok, tapi daya beli masyarakat tuh lagi stagnan. Di sisi lain, harga rokok makin tinggi gara-gara aturan baru dari Kementerian Keuangan soal harga jual eceran atau HJE yang naik per Januari 2025. Jadi, bagi sebagian orang, rokok makin nggak terjangkau. Dan makin banyak orang yang pilih-pilih buat beli rokok. Di saat rokok resmi makin mahal, rokok ilegal justru makin merajalela. Bayangin aja, dalam waktu cuma 5 bulan pertama dari tahun 2025, Bea Cukai Jawa Tengah DIY udah nyita 61 juta batang rokok ilegal. Artinya, makin banyak rokok tanpa cukai yang beredar, yang tentu aja harganya jauh lebih murah. Dan ini jadi saingan langsung buat pabrikan resmi kayak gudang garam. Dan disinyalir juga karena harga rokok resmi yang mahal, maka banyak orang yang berpindah ke rokok nggak resmi ini. Penjualan rokok gudang garam juga menurun drastis, baik itu penjualan ekspor maupun lokal. Penjualan ekspor gudang garam turun 12,1% dari tahun 2023, dan penjualan lokal turun 17% di tahun 2024. Jadi, mereka tuh dihantam dari dua arah. Di dalam negeri kalah saing sama rokok ilegal, di luar negeri permintaan juga makin loyo. Di sisi lain, tren pasar udah mulai geser ke rokok elektrik atau vape. Gudang garam masih stay di rokok konvensional. Mereka belum punya produk andalan di segmen elektrik. Padahal, kompetitornya udah mulai garap pasar itu sejak beberapa tahun lalu. Ini kayak nonton Nokia waktu smartphone mulai naik daun. Terlambat gerak dan sekarang mulai ketinggalan. Kalau perusahaan sebesar ini terus-terusan nggak mampu jual produk, nggak berinovasi, dan terus tergerus sama kompetitor ilegal maupun tren pasar, maka bangkrut bukan cuman kemungkinan. Tapi bisa jadi tinggal nunggu waktu aja. Nah, kalau sampai gudang garam bener-bener kolaps, dampaknya nggak cuma dirasain sama perusahaan doang.
Kalau gudang garam sampai kolaps, ini bukan cuma soal satu perusahaan besar yang tutup toko. Ini bisa jadi sinyal bahaya buat seluruh industri rokok konvensional di Indonesia. Karena kalau perusahaan sebesar gudang garam aja megap-megap menghadapi perubahan, gimana nasib pabrik-pabrik rokok kecil yang modalnya jauh lebih terbatas? Efek domino bisa banget terjadi. Dan bukan gak mungkin kita bakal lihat lebih banyak lagi perusahaan tembakau yang tumbang. Yang paling langsung kena tentu aja orang-orang yang kerja di ekosistemnya. Jangan lupa, industri rokok ini tuh nyerap 5-6 juta tenaga kerja. Dari petani tembakau di lereng gunung, buruh linting rokok di pabrik, sampai agen dan pengecer rokok di warung-warung. Kalau gudang garam kolaps, yang paling terlihat adalah setidaknya akan ada 20-an ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ribuan sampai ratusan ribu orang lain di luar orang yang bekerja di gudang garam juga bisa kehilangan mata pencaharian. Di tengah ekonomi yang lagi berat, kehilangan penghasilan kayak gini bisa jadi bencana buat banyak keluarga. Selain itu, pemasukan negara juga bisa terganggu. Rokok adalah penyumbang cukai terbesar. Tahun 2022 aja, cukai rokok tuh tembus 226 triliun. Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, cukai menyumbang 7,8% pendapatan negara. Sedangkan BUMN hanya 2,7% saja. Kalau produsen rokok resmi tumbang dan pasarnya diambil alih rokok ilegal yang nggak bayar cukai, jelas pendapatan negara bakal anjlok. Padahal, uang dari cukai ini juga dipakai buat dana kesehatan dan pembangunan. Jadi, ini bukan cuma soal kebangkrutan bisnis. Ini soal hilangnya tumpuan ekonomi banyak orang, makin longgarnya pengawasan produk ilegal, dan berkurangnya sumber dana publik yang penting. Kalau gudang garam roboh, yang goyah bukan cuma industrinya, tapi juga sendi ekonomi masyarakat dan negara yang ikut bertumpu di dalamnya. Kalau perusahaan sebesar gudang garam aja bisa goyah, itu jadi bukti bahwa dalam dunia bisnis, sebesar apapun pemainnya, kalau nggak adaptif, ya bisa tumbang juga. Dunia terus berubah, tren konsumen bergeser, regulasi makin ketat, dan persaingan makin brutal. Apalagi dari produk ilegal yang nggak main-main jumlahnya. Maka dari itu, gudang garam dan perusahaan sejenis perlu cepat berbenah. Mulai dari inovasi produk, memperbaiki efisiensi produksi dan distribusi. Pemerintah juga harus hadir, bukan cuma untuk ngatur, tapi juga ngelindungi. Naikin harga boleh demi kesehatan masyarakat. Tapi kalau industri resminya malah ambruk, yang diuntungin justru pasar gelap. Yang sering dilupain, di balik satu bungkus rokok, ada rantai panjang yang hidup dari situ. Petani tembakau, buruh linting, agen rokok, sampai warung kecil di pinggir jalan. Kalau satu bagian jatuh, bisa jadi semuanya ikut ambruk. Jadi, ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal ekosistem ekonomi yang menyangkut jutaan orang.